Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada teman-teman yang sedang menyaksikan dimanapun kalian berada. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 untuk mata kuliah Statistika Dasar kelas F1 Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya akan membuat sebuah video tutorial sekaligus kami akan mendemonstrasikan sebuah software yakni RStudio, di mana RStudio ini sangat membantu terkait perkomputasian untuk penghitungan statistika. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke tutorial. Baik, saat kita membuka RStudio, yang pertama kali kita lakukan adalah membuka file baru. Caranya adalah mengklik tombol file di paling atas sebelah kiri, lalu kita klik New File. Nah, di New File ini akan ada pilihan RScript. Kita klik isinya, teman-teman. Nah, di sini akan muncul file baru di mana kita akan menginput data-data statistika atau matematika yang akan kita kerjakan. Nanti setelah kita ketikkan atau input data di file yang baru ini, nanti kita akan pencet run atau kita tinggal pencet Ctrl Enter, lalu datanya akan berpindah di sebelah sini atau value. Lalu setelah itu, data-datanya akan berpindah di tabel yang paling bawah sebelah sini. Sekarang kita akan mencoba memasukkan simple math-nya. Nah, di R ini kita bisa menggunakan operator matematik yang umum digunakan, seperti kali itu menggunakan simbol bintang, bagi menggunakan tanda miring, terus tambah menggunakan plus, kurang menggunakan strip, dan juga pangkat menggunakan tanda sisipan. Oke, sekarang kita coba masukkan angka 5 plus 5. Setelah itu kita run, dan hasilnya akan langsung muncul di konsol, yaitu 10. Berikutnya kita coba pengurangan dengan angka yang lebih besar, misalnya 50, strip 39. Setelah itu kita run, dan hasilnya akan langsung muncul di konsol, yaitu 11. Oke, berikutnya kita coba masukkan angka yang lebih besar lagi, yaitu 600 dibagi 50. Setelah itu kita run. Oke, hasilnya akan langsung muncul di konsol, yaitu 12. Setelah itu kita coba pangkat. Masukkan angka 2, tanda sisipan, dan juga angka 2 lagi. Setelah itu kita run. Oke, hasilnya akan langsung muncul di konsol, yaitu 4. Nah, jadi ketika kita ingin memasukkan simple math atau perhitungan sederhana dalam RStudio ini, kita tuh bisa langsung memasukkan angka yang kita inginkan tanpa harus memasukkannya di dalam tanda kurung. Nah, setelah itu hasilnya akan langsung muncul di konsol. Selanjutnya kita lanjut ke variabel. Jadi, karena ini RStudio itu membutuhkan data, dan untuk memudahkan kita nanti mencari data tersebut, ada namanya variabel. Nah, data tadi itu diubah ke variabel. Untuk penamaan variabel sendiri ada beberapa aturan, yaitu yang pertama, variabel harus diawali dengan huruf dan bisa dikombinasikan dengan angka. Jadi, untuk penamaan tidak boleh langsung angka, tetapi harus diawali dengan huruf. Dan yang kedua, tidak boleh menggunakan kata terlarang, seperti true, false, null, dan lain-lain. Oke, mungkin langsung aja kita coba untuk memasukkan data. Bisa menjalankannya dengan menulis data sama dengan C dalam kurung, buat contoh datanya yaitu diketahui tinggi badan 10 orang anak sebagai berikut dalam satuan cm. Yang pertama 140, 145, 143, 150, 147, 142, 145, 146, 151, dan 152. Lalu kita run. Nah, nanti data yang sudah kita run tadi akan muncul di cell list sebelah kanan atas. Baik, selanjutnya setelah kita membuat variabel tadi, kita akan mencoba mencari median, mean, dan juga range dari data yang sudah kita masukkan. Kita akan menggunakan built-in function yang sudah terdapat pada RStudio ini. Caranya yaitu kita tinggal mengetikkan median dalam kurung data, kemudian kita run, hasilnya akan otomatis muncul pada konsol. Begitu juga dengan mean, kita ketikkan mean dalam kurung data, kemudian kita run, hasilnya juga akan otomatis muncul pada konsol. Nah, untuk mencari range, kita perlu mengetikkan range sama dengan buka kurung max dalam kurung data, strip min dalam kurung data, tutup kurung, kemudian kita run. Hasilnya akan muncul pada value sebelah kanan atas. Baik, selanjutnya kita akan mencari Q1
Q3, interkuartil, standar deviasi, dan varians. Formula untuk Q1 yaitu kuantil, buka kurung, data, koma, C, buka kurung, 0,25. Kemudian kita run, dan hasilnya akan muncul. Selanjutnya, untuk mencari Q3, kuantil, buka kurung, data, koma, C, buka kurung lagi, 0,75. Dan kemudian setelah di run akan muncul hasilnya pada konsol. Selanjutnya kita akan mencari interkuartil, yaitu dengan mengetikkan ICR dalam huruf kapital, kemudian buka kurung, data. Dan setelah itu di run. Kemudian untuk mencari standar deviasi, formulanya yaitu SD, buka kurung, data. Kemudian untuk mencari varians, formulanya yaitu var, dalam kurung data. Baiklah teman-teman, nah penggunaan RStudio itu tidak hanya terbatas untuk kita mencari istilah-istilah statistik yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, tetapi RStudio ini juga bisa untuk menginput atau membuat sebuah fungsi. Nah, langsung saja kita masuk ke tutorial dari fungsi tersebut. Saya ingin membuat fungsi di mana setiap angka yang saya masukkan nilainya akan ditambah 5 untuk angka yang keluar pada hasilnya nanti. Nah, kita harus mengetikkan dulu function yang akan kita buat. Nah, function tersebut terserah mau kita namakan apa. Jadi di sini kita ketik dulu func underscore apa nama dari function tersebut. Nah, pada kali ini saya akan menamakan function tersebut yaitu function A. Baik, setelah kita mengetikkan nama dari function tersebut, kita ketik sama dengan, lalu kita ketik function lagi, di mana kali ini functionnya itu tertulis secara lengkap. Nah, setelah itu kita ketik dalam kurung, yakni buka kurung, X ditutup kurung lagi. Setelah itu kita buka kurung kurawal, di mana X di sini kita tambah dengan 5. Setelah itu kita run dan atau di enter. Function A sudah terinput di dalam file ini. Nama function kita tadi yakni func A dalam kurung, kita buka kurung. Kita masukkan angka random, contoh saja 3. Tutup kurung, lalu kita run atau enter. Nah, maka hasilnya sudah keluar, di mana angka 3 jika ditambah 5 yaitu 8. Selanjutnya, RStudio juga bisa membuat plot, yaitu plot X, Y. Bagaimana cara kita membuat plot ini? Jadi yang pertama, misal kita mau membuat plot titik pada koordinat X1 dan Y3, kita ketikkan saja X sama dengan 1, lalu kita run, lalu kita tambahkan lagi Y sama dengan 3, lalu kita run. Nah, lalu kita tuliskan lagi plot dalam kurung 1,3, lalu kita run. Nah, bisa teman-teman lihat di bagian tabel kanan bawah sudah terbuat plotnya. Kita bisa membuat plot dengan titik-titik ganda atau banyak. Nah, pertama kita tuliskan dulu variabelnya. Kita bisa buat X sama dengan C dalam kurung, misal 1,2,3,4,5, lalu kita run. Y, koordinat Y kita masukkan data, misalnya 3,7,8,9,12. Cara lagi. Setelah itu, saya tuliskan lagi plot dalam kurung X, Y. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang di tabel bagian kanan bawah sudah terbuat plot dengan titik ganda atau banyak. Oke, untuk plottingan ini, dia juga bisa menyambungkan titik-titik yang tadi itu menjadi sebuah garis dengan menambahkan argumen type. Oke, kita mencoba masukkan rumusnya, plot, buka kurung, X, Y, koma, type, sama dengan, tanda petik. Nah, ini kita masukkan huruf L ya teman-teman, bukan angka 1. Ketika kalian melihat rumusnya di web, tanda yang tertulis itu huruf L, bukan angka 1. Oke, setelah itu kita coba run. Oke, garisnya sudah muncul di plot ya teman-teman. Nah, untuk plottingan ini juga bisa diwarnai sesuai kebutuhan kalian atau keinginan kalian. Misalnya kita mau coba warna merah. Oke, kita coba masukkan rumusnya, plot, buka kurung, X, Y, koma, type, sama dengan, tanda petik,
L, koma, call, COL, yang mana berarti color sama dengan tanda petik red. Setelah itu kita run. Oke, warnanya sudah berubah menjadi merah. Nah, untuk plottingan ini kita juga bisa membuat plot ganda atau overlap dengan kode line 1 sama dengan C, buka kurung, 1, 2, 3, 4, 5, tutup kurung, line 2 sama dengan C, 2, 5, 7, 8, 9, tutup kurung. Setelah itu kita masukkan kodenya plot, buka kurung, line 1, koma, type, sama dengan tanda petik L, koma, color, COL, sama dengan tanda petik blue, tutup kurung. Setelah itu di bawahnya, lines, LINES, buka kurung, line 2, koma, type sama dengan tanda petik L, koma, color, COL, sama dengan tanda petik red, tutup kurung. Setelah itu kita coba run. Oke, maka hasilnya akan muncul di plots. Ya, mungkin ini agak sedikit terpotong, tapi sudah bisa dilihat di dalam plots ya. Di RStudio juga dapat membuat pie chart. Langkah untuk membuatnya yaitu kita perlu membuat variabel terlebih dahulu. Misalnya variabelnya akan kita namakan dengan X, maka kita perlu mengetikkan X sama dengan D dalam kurung 10, 20, 30, 40. Nah, setelah itu kita masukkan rumus untuk membuat pie chart-nya, yaitu pie dalam kurung X, INIT, titik angle, sama dengan 90. Kemudian kita run, dan pie chart-nya akan muncul pada panel sebelah kanan bawah. Kita bisa membuat bar plot. Yang pertama kita masukkan dulu data yang akan kita munculkan di bar plot nanti. X sama dengan D, buka kurung, petik 2, A, lalu koma, petik lagi D, koma C, koma D. Nah, untuk X ini sebenarnya itu adalah nama bar plot kita nanti. Jadi, misalkan nanti kalian untuk bar plotnya ada nama khususnya, itu kalian bisa ganti sendiri di bagian X-nya. Lalu Y sama dengan C, buka kurung, 2, 4, 6, 8. Lalu kita run. Nah, untuk membuat bar plotnya, yaitu bar plot, buka kurung Y, names, .arg, sama dengan X. Lalu kita run. Nah, hasilnya langsung muncul di bagian kanan bawah. Baik, mungkin sekian hasil video tutorial yang sudah kami buat. Semoga para teman-teman yang menyaksikan video kami dapat memahami, dan mohon maaf sebelumnya jika terdapat kekurangan dari penjelasan kami, karena kami juga masih awam terkait dengan RStudio ini, tetapi kami mencoba untuk membantu teman-teman juga memahami dari penggunaan RStudio ini sendiri. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Intinya semoga teman-teman bisa mengerti.